Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunia harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan melanjutkan rangkuman tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama ada keberagaman sifat individu. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut ini beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Kedua ada sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Yang ketiga ada keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat ada rendah hati, selalu menghargai orang lain. Yang kelima ada humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selanjutnya kita belajar keberagaman suku bangsa. Nah, dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia, pastilah sifatnya itu berbeda-beda. Budayanya juga berbeda-beda. Kebiasaannya pun juga berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 17.504 pulau. Indonesia juga memiliki 1.340 suku bangsa. Nah, banyak bukan? Di Indonesia juga mempunyai semboyan. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun suku bangsa, adat, budaya, agamanya berbeda-beda tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Semboyan tadi bisa kamu temukan dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila atau burung Garuda. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dari banyaknya keberagaman tadi tentunya menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif dari keberagaman atau dampak baiknya yaitu menerima perbedaan, memperkaya wawasan, mempermudah berbagi informasi, melatih untuk belajar memaafkan, meningkatkan rasa saling menghormati. Setelah itu ada juga dampak negatif atau dampak buruk dari banyaknya keberagaman. Yang pertama, memicu pertikaian, menimbulkan perdebatan, memunculkan perbedaan pendapat ke arah negatif, memecah persatuan. Yang terakhir, memunculkan rasa enggan bersatu karena perbedaan. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita ini sebagai manusia disebut makhluk sosial, yang berarti setiap orang memerlukan orang lain. Contohnya, saat kamu lapar, lalu kamu pasti meminta bantuan orang tuamu untuk membuatkan makanan. Nah, jika orang tuamu tidak sempat untuk membuatkan makanan, pasti mereka akan beli makanan di tempat warung-warung gitu. Nah, itulah contoh dari setiap orang memerlukan orang lain. Jadi kita hidup di dunia ini perlu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri.
pasti memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Nah, sebagai manusia, tentunya kita juga saling berkomunikasi antar satu dan lainnya, saling mengobrol. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Penyampaian pesan secara tertulis bisa dilakukan melalui surat. Sedangkan penyampaian pesan melalui suara bisa disampaikan melalui telepon. Nah, sekarang setelah adanya internet, manusia bisa bertukar informasi melalui surat elektronik dan juga media sosial. Surat elektronik biasanya disebut dengan surel atau juga email. Nah, dan media sosial biasanya yang kamu gunakan sehari-hari dan juga orang tuamu seperti WhatsApp, Telegram, Instagram. Nah, itu termasuk ke media sosial. Nah, pada zaman dahulu sebelum ada internet, kalau akan berkirim kabar dengan kerabat yang ada di luar kota, masih menggunakan surat yang dikirim ke kantor pos. Nah, kalau surat itu sampainya lama, pengirimannya bisa sampai 3 hari sampai 1 minggu. Nah, dengan adanya internet sekarang bisa lebih cepat kalau kamu ingin berkomunikasi dengan saudara yang ada di luar kota. Selanjutnya, alat komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada alat komunikasi tradisional. Contohnya daun lontar, prasasti, gong, dan juga kentungan. Jadi, zaman dahulu sebelum ditemukannya kertas, sebelum ada kertas, manusia masih menulis di atas daun lontar. Nah, selanjutnya kedua, alat komunikasi modern. Contohnya telegraf, telepon, dan juga ponsel. Kalian tahu siapa penemu ponsel atau telepon? Nah, penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Kemarin kalian sudah belajar membuat telepon kaleng. Telepon kaleng agar lebih cantik bisa kalian beri hiasan. Nah, ini ada pola hiasan dari Toraja. Yang pertama ada motif paksulan sang buah. Yang ini ada motif pak kolong buku. Selanjutnya ini ada motif pak polok songkang. Ini ada motif pak tangko patung. Kalian pernah pergi ke kolam renang bukan? Tentunya pernah ya. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Tanda-tanda apa yang kamu lihat di kolam renang? Nah, di sini ada contoh tanda-tanda aturan di kolam renang. Ini ada tanda kedalaman air. Di sini menunjukkan kedalaman kolamnya, kedalaman airnya ada 1,3 meter. Nah, itu termasuk kolam yang sangat dalam ya. Selanjutnya ada dilarang mendorong. Jadi saat kamu di kolam renang itu jangan bermain dorong-dorongan. Nanti kalau kamu tidak sengaja mendorong temanmu bisa langsung jatuh di kolam renang tersebut. Selanjutnya dilarang terjun di kolam dangkal. Ini ada juga dilarang berenang sendiri. Jadi kalau kamu berenang di kolam renang, usahakan ditemani oleh orang dewasa ya, agar ada yang menjaga kamu. Selanjutnya dilarang berjalan di tepi kolam renang. Jadi biasanya di tepi kolam renang itu licin. Nah, jadi kamu dilarang berjalan di situ. Dikhawatirkan kamu bisa terpeleset dan bisa terbentur atau jatuh ke dalam kolam.
Nah, berikut ini ada upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Jadi, sebelum berenang, sebaiknya kamu melakukan pemanasan. Bisa dengan berlari-lari di sekitar kolam renang. Dan juga bisa melakukan peregangan. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Jadi saat kamu pertama kali mau berenang atau sebagai pemula, lebih baik kamu belajar berenang di kolam yang dangkal terlebih dahulu. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Sekarang kita akan belajar menghitung keliling bangun datar. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. 12 dari mana? Dari sini kita coba hitung ya. Ini 3. Dari sini ya, 3 tambah 3 tambah 3. Di sini juga tambah 3. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu menghasilkan 12 satuan panjang. Nah, kita coba menghitung keliling dari bangun di bawah ini. Coba kalian hitung ada berapa yang nomor 1. Jadi cara menghitungnya sisi sini dihitung, ini dihitung, ini juga dihitung, ini, sini, dan juga sini. Nah, coba sudah menemukan hasilnya. Jadi nomor 1 jawabannya 24 satuan panjang. Kalau nomor 2, coba kalian hitung ada berapa kelilingnya. Di sini ada 4. Ini juga 4. Sisi sini juga 4, sisi sini juga 4. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu ada 16 satuan panjang. Selanjutnya, hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Nah, coba kita menghitung yang nomor 1 dulu. Ini kita anggap sebagai nomor 1 ya. Jadi kamu bisa menghitung dari sisi sini itu berapa. Ada 3. Lalu tambah ini 1. Sini tambah 1. Ini sebentar. Ini tambah 1. Ini tambah 2. Ini tambah 2. Nah, jadi 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 itu hasilnya berapa anak-anak? Nah, hasilnya 10. Lalu yang selanjutnya ini hasilnya 12. Selanjutnya ini hasilnya berapa, yuk? Nah, kamu bisa menghitung dari sini 1, 1, 1, ini 1, 1, 1, ini 3, ini 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 12. Nah, ini hasilnya yang ini ada 10 cm, sini 12 cm, yang ini 16 cm. Sekarang coba kamu hitung yang di bawahnya ini ada berapa. Caranya sama seperti tadi. Kamu bisa menghitung dari sisi sini berapa. Ada 3. Sini ada, dari sini ada 2. Lalu ada 1. Sini juga 1. Ini 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini ada 2. Nah, berapa itu? 3 tambah 2
tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 2. Hasilnya 12. Lalu yang sebelahnya lagi. Hasilnya juga 12. Yang terakhir hasilnya 16. Nah, sudah paham ya anak-anak cara menghitung keliling. Jadi semua sisinya kamu hitung dan dijumlahkan. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan Bunia. Bunia harap kalian selalu sehat ya. Selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Dan jangan lupa selalu belajar. Bukunya dibaca, LKS-nya kalau ada soal dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.